Hari ini, aku akan menjelajahi tempat sampah toko hewan peliharaan untuk melihat apakah aku bisa menemukan hewan hidup di dalamnya. Akhir-akhir ini, aku sering melihat video viral tentang orang menemukan hewan hidup seperti hamster, ikan, dan burung di tempat sampah. Dan, ya, aku ingin mencobanya sendiri untuk melihat apakah toko hewan peliharaan benar-benar membuang hewan. Dan jika memang begitu, aku ingin melihat berapa banyak yang bisa aku selamatkan. Aku mulai mencari di tempat sampah belakang toko ikan. Di video ini, kita juga akan menjelajahi tempat sampah belakang toko reptil dan pasar makanan Asia yang menjual hewan hidup. Kamu pasti tidak percaya apa yang kami temukan. Demi alasan hukum, aku tidak akan sebut nama toko yang kami kunjungi atau menuduh siapapun membuang hewan hidup. Setelah itu, mari kita telusuri tempat sampah pertama dan lihat apa yang bisa kita temukan. Ini benar-benar menjijikan, teman-teman. Baunya sangat busuk di sini. Kaki aku benar-benar basah sekarang. Itu sangat menjijikan. Sekarang, aku melihat banyak perlengkapan akuarium, ikan lama, makanan, dan banyak kotak. Setelah mencari di banyak kotak, aku menemukan satu bertuliskan ikan hidup di dalam. Aku gugup. Teman-teman, jika ada ikan di tempat sampah ini, pasti ada di kotak ini. Ayo kita buka dan cek. Oh, lihat itu. Ada begitu banyak kantong di sini, teman-teman. Saat toko ikan memesan, ikan dikirim dalam kantong-kantong ini, tapi semuanya tampak kosong. Tidak mungkin. Holly, lihat ini. Oh, kamu bercanda. Kami baru menemukan ikan di tempat sampah. Lihat itu cepat sekali. Aku tidak percaya. Nah, sekarang kita sudah membuktikan bahwa toko ini benar-benar membuang ikan hidup, tapi ini baru permulaan. Di video ini, kami menemukan banyak hewan lain seperti kura-kura, katak, makhluk laut aneh, ular, dan serangga mematikan. Kamu pasti ingin menonton video ini sampai selesai, tapi sekarang mari kita lanjutkan penjelajahan. Tak mungkin ada yang kedua di kotak ini. Wah, galak sekali. Ada apa kecil? Kamu lihat itu? Aku rasa ikan ini tidak punya mata. Itu gila banget. Mungkin itu sebabnya toko ini membuangnya. Jika kalian penasaran alasan toko-toko berbuat demikian. Kadang-kadang ketika ikan sakit, cacat, atau dikembalikan, mereka akan membuangnya begitu saja dan itu sangat menyedihkan. Untungnya kami menemukan ikan ini tepat waktu. Aku mencari di tempat sampah dan menemukan perlengkapan akuarium lain, lalu menemukan ikan lagi. Ada kantong ikan di sini. Apakah dia masih hidup? Sepertinya iya, dia bergerak. Tadi kantong ini cuma tergeletak di lantai. Aku tidak tahu ini ikan apa. Mari keluarkan dari kantong. Penampilannya sangat aneh. Aku pikir ini dragon gobi, bentuknya seperti alien. Kami pernah menangkapnya, tapi belum pernah di tempat sampah. Itu gila banget. Waduh, aku punya kotak lain di sini dan ini berat, mungkin penuh dengan ikan. Ya ampun, wah ini jadi serius. Ada begitu banyak ikan di dalam kotak ini. Kita harus cepat teman-teman. Aku tidak tahu sudah berapa lama ikan-ikan ini di sini, tapi kita harus segera mengeluarkan mereka. Mari mulai dari yang besar. Ini baisu besar teman-teman. Ikan-ikan ini seperti dinosaurus sungguhan. Ikan ini sekarang berenang miring dan tampak tidak sehat, jadi kita harus segera keluarkan dari kantong. Aku menemukan jaring ini di tempat sampah, jadi kita akan memakainya dan menuangkan dia ke dalamnya. Sini kawan, itu dia. Wow, lihat ikan itu indah sekali. Kalian mau ikut masuk bersama teman-teman dari tempat sampah? Oh, Helen, ada banyak ikan di dalam kantong ini. Lihat deh. Menurutku ini ikan plati atau moli, tapi di sini jumlahnya banyak sekali. Semua benda yang mengapung di air itu adalah kotoran. Mereka sudah cukup lama di sini, jadi mari kita keluarkan dan masukkan ke air bersih. Kita harus lanjut, masih ada beberapa kantong di kotak ini. Lihat, ada aksolotl kecil di sini. Oh, dia nggak bergerak, kamu masih hidup? Oh, itu dia, syukurlah. Sempat khawatir, tapi dia masih bergerak. Aku nggak ngerti gimana seseorang bisa membuang hewan hidup, apalagi aksolotl. Lihat betapa lucunya dia, masih bayi kecil. Jangan khawatir, kami sudah menyelamatkanmu. Dia sudah pergi, sekarang tinggal satu kantong di kotak. Mari kita lihat isinya. Aku rasa tahu ini apa. Ini mirip hiu strip kecil dari Tiongkok. Disebut hiu karena punya sirip punggung besar. Sepertinya dia bergerak, itu pertanda bagus. Semua ikan di kotak ini masih hidup, tapi mungkin ada lagi di tempat sampah. Jadi kita harus terus mencari. Aku masuk lagi ke tempat sampah dan segera menemukan kotak lain berisi ikan. Kamu pasti bercanda, masih ada ikan di sini. Lihat teman-teman, air di kantong ini berwarna biru. Mungkin ikan-ikan ini sakit, tapi tampaknya mereka masih hidup. Jadi kita akan coba selamatkan. Ini sepertinya ikan tali, bentuknya mirip belut, tapi itu keren banget. Mari kita lihat apalagi yang ada di sini. Oh, itu ikan besar, sepertinya ikan lele Rafael, teman-teman, dan ini salah satu terbesar yang pernah aku lihat. Tapi sepertinya siripnya sedikit rusak lagi. Mungkin itu alasan mereka membuangnya, tapi dia masih hidup, jadi itu pertanda baik.
Masih ada satu kantong lagi di sini. Ayo kita cek isinya. Wah, banyak ikan Oscar albino. Aku suka ikan Oscar. Mereka salah satu ikan favoritku dan sepertinya kita dapat 3 di sini. Semuanya masih hidup. Kita akan memasukkan semua ikan ini ke dalam ember. Aku tidak percaya. Mari kita lanjutkan menjelajahi tempat sampah ini. Apa itu? Oh, ada tikus. Kamu lihat, kamu tahu kan? Itu menjelaskan kenapa aku menemukan kotoran tadi jadi luar biasa. Tapi itu membuat semuanya jauh lebih menakutkan. Namun, itu tak akan menghentikan kita menyelamatkan ikan-ikan ini. Kita hanya harus lebih hati-hati sekarang. Semakin dalam aku masuk ke tempat sampah, semakin aku menemukan kotak lain berisi ikan yang jumlahnya lebih banyak. Lihat teman-teman, banyak kantong ikan hidup di kotak ini. Kita mulai dari kantong yang ini dulu. Ini sepertinya ikan gar, tapi aku tidak yakin. Ikan ini sangat kurus dan tampak tidak sehat. Jangan khawatir, di video ini kita akan memberi obat ke semua ikan. Semoga mereka selamat. Oh, ini ikan apa ya? Oh, aku rasa ini adalah ikan glowfish, teman-teman. Keren banget. Seperti yang bisa kalian lihat, ikan-ikan ini benar-benar bercahaya. Kita punya oranye, hijau, pink. Warnanya beragam. Lihat, teman-teman, tunggu sebentar. Ikan ini tanpa mata. Mungkin itu sebabnya mereka membuangnya. Ikan-ikan ini kurus dan ada yang tidak punya mata tapi masih hidup. Jadi, mari masukkan ke ember. Oh, ada sesuatu yang besar di kantong berikutnya. Lihat itu teman-teman, tunggu sebentar. Aku rasa aku tahu ini apa. Ini adalah ikan lele gulper, mungkin ikan paling keren dan langka yang pernah kita temukan. Ikan-ikan ini dikenal karena bisa memakan sesuatu yang lebih dari 2 kali panjang tubuhnya. Ikan ini memang monster sejati dan aku senang kita berhasil mengeluarkannya dari tempat sampah. Karena dia sangat agresif, kita akan pindahkan ke ember sendiri. Lihat, kita juga punya beberapa bayi ikan lele ekor merah di sini. Jika belum tahu, ini ikan favoritku, tapi aku belum pernah lihat yang sekecil ini. Mereka lucu sekali. Sejauh ini, kita sudah menyelamatkan begitu banyak ikan dari kotak ini, tapi sekarang hanya tersisa 2 kantong lagi. Mari kita lihat apa lagi yang kita dapatkan di sini. Wah, lihat itu, udang karang besar sekali. Aku belum pernah lihat yang sebesar ini. Dia sangat besar, tapi seperti yang kamu lihat, dia tidak banyak bergerak. Dia tampak kurang sehat, jadi kita akan masukkan ke air bersih agar membaik. Tapi sekarang sepertinya kita hanya punya 1 kantong lagi dan aku tidak tahu apa isinya. Lihat betapa kecilnya ikan-ikan ini. Teman-teman, mereka tampak tembus pandang, tadi aku hampir tak melihatnya. Setelah kuperhatikan, sepertinya itu ikan lele kaca. Jika aku ambil senter dan sorot ke belakang mereka, mereka akan bersinar seperti pelangi. Gila banget teman-teman. Ikan-ikan ini keren banget dan aku benar-benar senang karena kita sudah menyelamatkan mereka sampai di titik ini. Kita sudah menemukan begitu banyak ikan di tempat sampah dan saat kita terus mencari, aku menemukan lebih banyak lagi, tapi sayangnya mereka sudah tidak hidup. Ada banyak lagi ikan di kotak ini, teman-teman, tapi sepertinya semuanya sudah mati. Kita sudah sedikit terlambat untuk mereka sekarang. Ingat, ini baru tempat sampah pertama dari banyak lainnya. Jadi, aku memutuskan untuk pindah ke tempat sampah lain di belakang toko ikan untuk melihat apakah mereka juga membuang ikan hidup. Seperti tempat sampah pertama, yang ini juga penuh perlengkapan akuarium. Aku jujur, aku mengambil semuanya. Lalu aku menemukan kotak misterius lain bertuliskan ikan hidup di dalam. Kotaknya sangat berat. Teman-teman, aku dengar suara air di dalam. Mungkin ada ikan. Ayo buka. Ya ampun Helen, lihat ini. Kita baru saja dapat jackpot. Ada begitu banyak ikan di dalamnya. Sekarang ada satu hal yang belum aku ceritakan padamu dan itu adalah toko ini hanya menjual ikan langka, jadi siapa tahu apa isi kantong-kantong ini. Oh, tidak mungkin, Helen. Itu arwana albino. Itu ikan favoritmu. Ikan-ikan ini sebenarnya cukup mahal. Aku tidak tahu kenapa mereka membuangnya. Mungkin dia sakit. Sini, teman kecil, kami akan menolongmu. Lihat betapa kecilnya dia. Itu adalah arwana albino terkecil yang pernah aku lihat. Aku masukkan ke ember dan terus mencari. Ikan-ikan yang kutemukan makin aneh, lalu ada ikan besar. Teman-teman, tunggu sebentar. Apa itu ikan sturgeon? Nggak mungkin. Kami baru menemukan ikan sturgeon albino di tempat sampah. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Oh, dia jelas tidak baik-baik saja. Lihat betapa kurusnya dia. Maaf ya, teman. Dia memang tidak terlihat dalam kondisi terbaik, tapi dia masih hidup. Jadi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini ikan paling keren yang kita temukan, tapi masih ada ikan lain di kotak. Ayo lanjutkan, lihat itu. Kita menemukan udang karang lagi di sini, tapi warnanya sangat mencolok. Aku belum pernah melihat seperti itu. Dia seperti gabungan merah, biru, oranye. Bahkan udang karang di sini langka, keren sekali. Lihat betapa cantiknya dia. Kalau tahu ini jenis udang karang apa, tulis di komentar. Kita juga dapat ikan besar lagi, sepertinya ikan buntal. Dia lucu banget. Ya ampun, aku rasa ini disebut ikan buntal fajaka. Dan mereka ini sebenarnya cukup agresif. Jadi kita harus memasukkan dia ke ember sendiri. Maksudku, lihat betapa tajam giginya di sana. Kalau dia menggigit salah satu ikan lain, itu tidak akan bagus. Sejauh ini, kami sudah menemukan begitu banyak ikan langka di kotak ini. Tapi yang kami temukan selanjutnya adalah yang paling langka.
Tidak mungkin, itu yang aku pikirkan. Teman-teman, kita punya bayi phantom ekor merah di sini. Sebelumnya kita temukan bayi ekor merah di video ini, tapi yang ini adalah phantom ekor merah. Mereka jauh lebih langka dan mahal, tapi dia sangat kurus, jadi aku pikir dia sakit. Jika toko membuang seluruh kiriman, biasanya semua ikan sakit. Namun karena mereka masih hidup, kita akan coba menyelamatkannya. Itu semua ikan di kotak ini. Ayo kembali ke tempat sampah untuk mencari lagi. Lihat teman-teman, ada sekantong ikan di sini. Oh, ada banyak bayi arwana di dalamnya dan mereka masih hidup. Teman-teman, ini benar-benar keajaiban. Kantong itu benar-benar hanya tergeletak di lantai di sana dan di dalamnya ada 3 bayi arwana. Lihat betapa kotornya ini, teman-teman. Sampah ada di mana-mana. Apa yang aku harapkan ini tempat sampah, tapi sepertinya aku melihat kantong lain di sini. Apa itu? Oh, sepertinya itu ikan lele hidung sekop harimau kecil yang tampak liar. Lihat itu. Tapi kantongnya sangat kotor, benar-benar menjijikan. Mungkin dia sudah lama di sini. Jadi, mari kita keluarkan dia dari kantong. Dan semua bayi arwana kecil ini juga dari kantong, lalu kita akan memindahkan mereka ke ember. Aku kembali ke tempat sampah setelah mencari di banyak kotak. Ini yang terjadi. Kotak ini sangat berat, teman-teman. Oh, aku dengar ada air di sini. Mungkin banyak ikannya. Ya ampun, lihat ini teman-teman, ada begitu banyak ikan di sini dan semuanya terlihat sangat besar. Oh, kita harus cepat. Mereka kehabisan waktu, ikan-ikan ini kehabisan oksigen. Apa ini sebenarnya? Kamu lihat bayi ikan sebelah di sini, mereka masih hidup. Aku tak lihat mereka bergerak. Oh, ternyata masih hidup. Lihat ikan-ikan ini, mereka benar-benar mirip alien. Lihat mata di atas kepala dan mulut kecil mereka yang tampak aneh. Aku tak menyangka menemukan ini di tempat sampah malam ini, tapi ternyata kita dapat. Masukkan ke ember dan lanjutkan. Kita juga dapat ikan besar di sini. Tunggu, sepertinya itu bayi kecil. Lele whales? Tidak mungkin. Ini salah satu spesies lele terbesar di dunia dan termasuk dari 7 pemakan manusia. Mereka bisa tumbuh sangat besar hingga memakan manusia, itu gila. Tapi saat ini dia masih bayi kecil. Ya ampun, dia sangat lucu. Tunggu sebentar, apakah itu albino? Satu, tunggu dulu teman-teman, semuanya jadi makin gila. Menurut aku itu lele whales lagi tapi albino. Keren, tapi yang ini tampak kurang sehat. Aduh, sepertinya dia kehabisan oksigen teman-teman. Kantongnya sangat kempes dan tenaganya hampir habis. Jadi kita harus cepat-cepat mengeluarkannya dari sini. Kasihan banget kamu, lihat ini teman-teman. Sepertinya dia kena luka bakar amonia di sini. Kemungkinan besar itu karena dia terlalu lama di dalam kantong itu. Tapi untungnya kita sudah mengeluarkannya dan kita akan memasukkannya ke air bersih. Semoga itu bisa membantu sekarang. Baru saja aku pikir situasinya nggak bisa jadi lebih gila lagi, ternyata bisa. Sepertinya masih ada 2 kantong lagi di sini dan aku sudah bisa menebak isinya apa. Ini ikan lele gunch besar, juga pemakan manusia. Ikan-ikan ini bisa tumbuh sampai 4 meter dan punya deretan gigi seperti hiu, jadi ini benar-benar penemuan yang gila. Di sini kita juga punya ikan lele ekor merah phantom yang jauh lebih besar. Lihat betapa gilanya itu. Ini 2 ikan lele yang benar-benar keren. Teman-teman, aku nggak percaya. Tempat sampah ini berisi begitu banyak ikan langka di dalamnya, dan kabar baiknya adalah mereka semua masih hidup. Dan sekarang kita akan lanjut ke yang berikutnya, namun yang satu ini agak sedikit berbeda. Karena tempat sampah ini ada di belakang toko yang menjual ikan laut. Biasanya channel ini fokus pada ikan air tawar, tapi ikan air laut juga perlu diselamatkan. Aku mulai mengeksplorasi tempat sampah pertama, tapi tidak menemukan apa-apa. Tapi kemudian aku membuka tempat sampah kedua dan langsung melihat sebuah kotak penuh ikan. Lihat, kotak ini ada stiker ikan. Mungkin isinya ikan. Tempat sampah ini baunya sangat menyengat. Ini yang terburuk sejauh ini. Aku tidak tahu kenapa baunya seburuk ini. Aku rasa ini seperti makanan ikan busuk, tapi ayo kita coba. Aku sudah ambil kotaknya, tidak terlalu berat. Mari kita lakukan tes air. Oh, ada air di dalamnya. Kamu dengar? Mungkin ada ikan. Oke, mulai 3, 2, 1. Ya ampun, memang ada ikan di dalamnya teman-teman, dan ada banyak kantong juga. Kita harus cepat, mari mulai dengan yang ini. Oh, lihat teman-teman, kita dapat 2 ikan badut kecil, ikan laut pertama di video ini, dan mereka masih hidup. Itu pertanda bagus, mereka sangat lucu. Aku belum pernah lihat ikan badut sekecil itu, luar biasa. Kita akan masukkan ke ember. Tapi masih banyak ikan lagi di sini, jadi kita harus cepat. Mari kita lihat apalagi yang kita dapat di sini. Oh, lihat ini, kita dapat udang kecil di kantong ini. Tulis komentar jika tahu spesies ini. Dia cantik sekali. Sepertinya masih ada beberapa kantong di kotak ini. Ini gila, menemukan makhluk laut di tempat sampah. Kamu tak pernah tahu apa yang akan ditemukan. Lihat ikan ini. Teman-teman, itu cantik banget ungu kuningnya. Tapi sekarang dia megap-megap dan kelihatan nggak baik-baik saja. Aduh, dan kalau kalian lihat lebih dekat, dia sebenarnya kena bintik putih. Kalian lihat semua bintik putih kecil itu. Itu tidak bagus, teman-teman. Itu memang parasit asli. Pasti itu alasan mereka membuang dia.
Itu membuatku berpikir ikan lain juga mungkin kena bintik putih, jadi itu tidak bagus. Baiklah, teman-teman, ini kantong terakhir dan aku benar-benar tidak tahu ini apa. Ya ampun, apakah itu semacam ikan buntal? Aduh, lihat itu. Dia juga kena bintik putih. Aku tidak tahu jenis ikannya, tapi dia keren. Kalau tahu, tulis di komentar. Jangan khawatir, meski ikan ini berparasit, aku akan obati dan semoga mereka sembuh total. Tapi kabar baiknya, kita sudah mengeluarkannya dari tempat sampah. Itu langkah pertama. Setelah menggali lebih dalam, aku menemukan kotak lain berisi makhluk laut yang lebih aneh dan lebih banyak ikan di sini. Apa itu? Sepertinya kita punya belut di sini. Itu gila. Aku tidak tahu jenis belut apa itu. Aku pikir mungkin itu belut moray. Sepertinya yang satu ini tidak terkena penyakit bintik putih, jadi aku tidak akan menaruhnya di ember yang sama dengan ikan lainnya. Dengan begitu, kita tidak mencemarinya atau membuatnya sakit. Tapi itu keren, kita menemukan belut di tempat sampah. Apa ini? Waduh, aku rasa itu bulu babi. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup. Ini sangat berbisa. Jika tersengat akibatnya buruk, aku akan lebih hati-hati dan tidak menyentuhnya. Tapi kamu tahu, aku rasa aku harus melakukannya karena aku tidak tahu apakah itu masih hidup. Ya ampun, aduh, aduh, aduh. Oke, ya itu sakit. Apakah dia bergerak? Aku rasa dia mati, teman-teman. Tapi jika diperhatikan baik-baik, duri-duri kecilnya ternyata bergerak. Dia masih hidup, kita akan masukkan ke ember air. Gila, kita temukan bulu babi. Kita masih punya satu kantong lagi di kotak ini dan aku tahu isinya. Ini keren banget. Kita menemukan bintang laut, tapi bentuknya tidak seperti bintang laut biasanya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Dia masih hidup, bergerak, itu pertanda bagus. Bentuknya aneh dan dia sangat lincah. Lihat itu. Aku belum pernah lihat bintang laut bergerak secepat itu, mirip gurita. Aku mencari lagi di tempat sampah dan tidak menemukan ikan lain, artinya semuanya sudah diselamatkan. Tapi, seperti yang aku katakan di awal video ini, kita juga akan menjelajahi tempat sampah toko reptil dan tempat sampah pasar makanan Asia. Mari lanjut ke berikutnya dan lihat apa yang kita temukan. Tempat sampah berikutnya ini berada di belakang toko reptil dan penuh sampai meluap dengan sampah. Jadi itu akan membuat menemukan hewan-hewan ini jadi jauh lebih sulit, tapi setelah banyak mencari, ini yang terjadi. Kotak ini adalah kotak hewan. Aku mendengar suara gerakan di dalamnya. Mari kita buka dan lihat isinya. Wah, aku gugup. Wah, lihat itu. Tidak mungkin ada kadal di dalamnya. Teman-teman, aku tidak percaya. Kami menemukan sesuatu di tempat sampah ini dan dia masih hidup. Teman-teman, aku rasa ini tokek macan tutul. Dulu aku pernah memelihara beberapa hewan seperti ini waktu masih kecil dan mereka memang hewan yang keren. Tapi aku benar-benar tidak tahu kenapa mereka membuangnya. Yang penting kita sudah menemukannya dan menyelamatkannya. Tapi kamu tahu artinya? Itu berarti bisa saja masih ada lagi di sini. Jadi kita akan terus menjelajah dan melihat apa lagi yang bisa kita temukan. Oh ya ampun, sepertinya aku baru saja melihat tikus lagi. Aduh, ini benar-benar menjijikan teman-teman. Tapi sepertinya aku harus tetap lanjut. Aku melakukan ini demi hewan. Kemana dia pergi? Tunggu, lihat. Ini bukan tikus, tapi ada wadah lain di bawah sini. Oh, dan ada sesuatu di dalamnya. Kita punya seekor katak kecil di sini. Lihat teman-teman, betapa lucunya dia. Gila banget. Teman-teman, itu katak Pakman kecil. Dia gemetar ketakutan. Tidak apa-apa, kami sudah menolongmu. Nah, itu sudah satu kadal dan satu katak, padahal kita baru mulai. Jadi, kita akan masukkan dia kembali ke wadahnya. Nanti di video, aku akan memberikan rumah yang jauh lebih baik untuk semua hewan ini. Tapi untuk sekarang, kita harus terus mencari apakah masih ada lagi. Setelah memeriksa banyak kotak, aku membuka satu lagi dan menemukan hewan paling menakutkan sejauh ini. Aku melihat sesuatu. Apa itu? Oh, lihat. Oh, tidak. Itu laba-laba besar. Oh, itu menjijikan. Aku tidak tahu apakah ini dibuang toko hewan peliharaan atau laba-laba itu masuk sendiri. Kotaknya tidak rapat, jadi aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu apakah tarantula asli Florida, jadi jika tahu, tulis di komentar. Namun, karena dia di tempat sampah, sepertinya kita tetap akan menyelamatkannya meski menjijikkan. Sekarang kita harus hati-hati karena di sana ada tikus dan laba-laba juga. Jadi mari kita masuk lagi dan lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Setelah itu semuanya mulai berjalan lancar dan aku menemukan hewan di mana-mana. Kita punya wadah lain di sini dan ada sesuatu di dalamnya. Aku pikir itu kepiting. Oh ya, itu pasti kepiting. Wah, lihat betapa cantiknya dia, warnanya ungu dan oranye. Aku pikir ini adalah kepiting Halloween. Kami pernah menangkap mereka sebelumnya, tapi ini pertama kali kami temukan di tempat sampah. Oh, oke. Ayo kita masukkan kamu kembali ke dalam wadah sebelum kamu mencubitku. Itu tadi gila banget. Lihat ini, teman-teman. Ada sebuah kantong di sini yang berisi air. Ada sesuatu di dalamnya. Sepertinya itu kura-kura. Nggak mungkin, teman-teman, lihat itu. Ini bayi kecil, kura-kura tempurung lunak. Ya ampun, dia lucu banget. Oh, dan dia juga bau. Baunya benar-benar tidak enak. Walau baunya menyengat, dia tetap hidup dan itu yang utama. Kura-kura ini sangat keren dan bisa tumbuh besar. Sekarang kita masukkan mereka ke wadah dan lanjut jelajahi tempat sampah ini. Lihat teman-teman, ada kotak lain di bawah.
Ini terbuka, meski mungkin kosong. Hanya dengan membukanya kita tahu, apa itu barusan? Oh, itu ular teman-teman, tapi dia tidak bergerak, aku rasa dia sudah mati. Wah, aku tidak suka ular. Tunggu, aku tahu ini kadal tanpa kaki, bukan ular, beda dengan kadal lain. Mereka tidak punya kaki sehingga mirip ular. Seperti yang kamu lihat, dia bergerak dan masih hidup. Jelas ada banyak hewan yang ditinggalkan untuk mati di tempat sampah ini. Namun masih bisa saja ada yang lain. Jadi kita harus cepat. Aduh, kita menemukan wadah lain. Teman-teman, ini benar-benar gila. Aku rasa ini bayi penyu lagi, tapi aku nggak tahu jenisnya. Apa mereka masih hidup, teman-teman? Penyu jarang bergerak, jadi aku pun tak yakin mereka masih hidup. Aku akan duduk di sini memegang mereka untuk memastikan mereka masih hidup atau tidak. Aku menunggu beberapa menit, tapi karena tak ada gerakan, aku mulai putus asa. Akhirnya mereka perlahan bergerak membuktikan masih hidup. Benar-benar keajaiban, teman-teman. Aku nggak tahu berapa lama mereka di tempat sampah. Yang penting kita berhasil menyelamatkan mereka. Kita akan menaruh kura-kura kecil misterius ke wadah dan melanjutkan perjalanan. Aku masuk lebih dalam ke tempat sampah dan menemukan leopard gecko lagi. Lalu menemukan hewan paling aneh sejauh ini. Ini aneh, teman-teman. Kotaknya sangat berat. Aku gugup dan agak tidak mau membukanya, tapi kita harus lihat isinya. 3, 2, 1. Oke, ya itu ular asli juga. Kali ini dan sekarang ukurannya besar. Meski aku tidak suka ular, kita harus menolongnya. Sepertinya ini ular piton bola yang jinak. Aku akan coba angkat dan semoga dia tidak menggigit. Wah, dia dingin. Sungguh menyedihkan teman-teman. Walau kita di Florida, di luar tetap dingin. Itu membuat hewan-hewan ini tetap hidup jadi terasa ajaib. Keren sekali teman-teman. Kita menemukan seekor ular piton bola dari tempat sampah dan dia bahkan tidak terlihat begitu buruk. Dia tidak kurus atau apapun. Dia tidak kehilangan sisik, jadi aku tidak tahu mengapa mereka membuangnya. Aku benar-benar terkejut dengan semua hewan yang kami temukan di tempat sampah ini. Yang terpenting, kami sudah menyelamatkan semua dan akan memberi mereka rumah yang lebih baik di video ini. Sekarang kami akan ke tempat sampah terakhir di video ini, yang sengaja kusimpan untuk akhir karena tak ada yang tahu apa yang akan kami temukan. Ini karena tempat sampah ini di belakang pasar makanan Asia yang menjual hewan hidup seperti katak, belut, dan lobster. Mari mulai menjelajah dan melihat apa yang bisa ditemukan. Setelah mencari di beberapa sampah, aku menemukan hewan pertamaku. Oh, teman-teman, kita punya kantong berisi air di sini. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Apa ya? Oh, aku pikir itu udang, teman-teman. Itu gila. Kita baru saja menemukan satu kantong penuh udang dan mereka masih hidup. Udang-udang ini sangat besar. Aku belum pernah lihat sebesar ini. Keren. Sepertinya kita dapat 4 ekor di sini. Aku mulai berpikir kalau kita tidak akan menemukan apa-apa. Tapi ini membuktikan bahwa memang ada hewan di tempat sampah ini. Jadi, ayo kita masukkan mereka ke dalam ember dan kita lanjutkan. Aku terus mencari di antara sampah, lalu tiba-tiba aku menemukan sesuatu yang gila. Teman-teman, aku dengar ada yang bergerak di kotak ini. Itu menakutkan, karena sebelumnya ada tikus, tapi siapa tahu mungkin hewan lain yang butuh bantuan. Kita akan buka tas ini dan semoga isinya tidak menakutkan. Aku belum lihat apa-apa. Tunggu, lihat ini. Ya ampun, ada katak di dalamnya. Lucu sekali kan? Itu katak banteng besar. Wah, itu besar sekali. Dia sangat gemuk. Mungkin katak banteng terbesar yang pernah kulihat. Pasar makanan Asia ini menjual hewan bukan sebagai peliharaan, tapi untuk dikonsumsi. Jadi, kata ini selamat dari dimakan dan dari tempat sampah, benar-benar kata yang sangat beruntung. Aku memasukkannya ke wadah, lalu semuanya berjalan lancar dan aku mulai menemukan hewan di mana-mana. Wah, lihat ini. Ya ampun, kita baru menemukan sekantong kepiting, teman-teman. Kalian masih hidup, dia mencapit kantongnya. Lepaskan. Itu gila banget. Aku rasa ini adalah kepiting biru dan kita dapat 2 ekor di dalam kantong ini. Lihat ukuran capitnya di situ. Kamu pasti nggak mau dicapit yang satu ini. Katanya rasanya enak, tapi aku cuma bercanda nggak akan makan mereka. Aku sebenarnya akan membuat kolam air asin untuk mereka. Mereka keren banget dan pasti seru banget memelihara mereka sebagai hewan peliharaan. Aduh, tempat sampah ini jorok banget teman-teman. Baunya nggak enak banget di sini. Kalau kalian belum tahu, pasar makanan Asia dikenal memiliki makanan-makanan yang sangat menarik. Dan sekarang aku merangkak di dalamnya. Jadi ini nggak menyenangkan, tapi aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan hewan-hewan ini. Jadi ayo lanjutkan. Oh, apa itu? Teman-teman, aku rasa kita baru saja dapat sekantong belut di sini. Aduh, itu menjijikkan sekali. Lihat betapa kotornya airnya juga. Siapa yang tahu sudah berapa lama mereka di sini? Yang aku tahu, kita harus segera mengeluarkan mereka sekarang. Menurutku, ini belut rawa Asia dan tampaknya dimakan orang. Aku bahkan enggan memegangnya, jadi jelas aku tak akan melakukannya. Lihat betapa menjijikan dan licinnya itu. Ya ampun, benar-benar seperti monster. Teman-teman, kita dapat 2 ekor.
Mereka ini susah banget dipegang, sangat licin. Jadi aku langsung masukin aja ke ember ini. Nah, kalian sudah selamat. Ya ampun, tanganku kotor sekali. Aku cari di tempat sampah, tapi setelah beberapa saat nggak nemu apa-apa, akhirnya ini terjadi. Nggak mungkin. Lihat, sepertinya kita menemukan lebih banyak katak. Ada 2 katak banteng lagi di kantong ini. Katak-katak ini besar sekali. Tenang, kami akan keluarkan kalian dari sana. Kita lagi bikin pasukan katak banteng sekarang. Totalnya ada 3. Katak-katak ini bener-bener gede banget. Aku kasihan sama mereka, tapi di video ini kita bakal kasih rumah yang lebih baik. Aku akan memindahkan semua katak banteng ke kolam baru di belakang rumah dan mereka akan tinggal di sana selamanya. Aku taruh mereka di ember sama katak lain. Setelah itu aku nggak nemu hewan lain lagi. Tapi aku nemuin kotak berisi hewan tergila sejauh ini. Lihat, ada 2 lobster besar di kantong ini. Itu hal paling gila yang udah kita temuin sejauh ini. Mereka juga gede banget. Lihat ukuran capitnya. Kita punya 2 ekor semuanya. Aku nggak tahu mereka masih hidup atau enggak. Jadi kita harus keluarin mereka dari kantong ini. 1 udah keluar, 2 juga udah keluar. Lihat deh, mereka gerakin kakinya sedikit. Gila, mereka kayak alien. Lihat sendiri. Ada karet di capit mereka agar tidak mencapit orang, jadi akan kita lepas. Ini bukti kamu bisa menemukan apa saja di tempat sampah seperti ini. Aku sangat bersyukur kita sudah menyelamatkan semua hewan di video ini, dari ikan, ular, hingga lobster. Sekarang tujuanku memberi mereka kehidupan lebih baik, jadi aku akan pindahkan mereka ke kolam, akuarium, dan ruang hewan baruku.